Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Ini adalah soal urusan alutsista bekas, karena keduanya adalah alutsista yang segera dipensiunkan pemiliknya. Tetapi, mengapa Pohang ditolak dan Mirage dipilih? Tentu punya jalan ceritanya masing-masing. Dan jalan cerita itu menjadi menarik untuk dicermati, karena keduanya 3 kapal perang Pohang Class dari Korea Selatan dan 12 jet tempur Mirage 2000 dari Qatar sejatinya sangat dibutuhkan secara instan dan cepat saji untuk memperkuat pertahanan negeri kepulauan ini. Korea Selatan beberapa waktu yang lalu berniat untuk menghibahkan 3 kapal perang jenis korvet, yaitu Pohang Class kepada Indonesia. Tidak ada makan siang gratis. Begitu juga dengan hibah alutsista bekas ini. Sangat diyakini terkait dengan upaya marketing diplomasi Korea Selatan untuk bisa melanjutkan proyek 3 kapal selam Nagapasa Class Batch 2 yang MOU-nya sudah diteken 3 tahun lalu. Kementerian Pertahanan bersama dengan Bappenas lalu membuat action plan dan roadmap untuk mendatangkan 3 kapal striking force ini. Sampai kemudian bertemu dengan angka $21 juta agar ketiganya datang dan operasional. Namun ternyata Kementerian Keuangan menolak memberikan PSP atau penetapan sumber pembiayaan alias tidak berkenan. Pohang gagal datang. Tetapi mengapa pada saat yang bersamaan ada lampu hijau dari Kementerian Keuangan bersetuju untuk memberikan sumber pendanaan 12 jet tempur Mirage dari Qatar? Padahal sebelumnya tidak ada rencana untuk akuisisi jet tempur made in Prancis ini dalam planning Kementerian Pertahanan. Yang mengemuka adalah pengadaan 42 jet tempur Rafale dari Prancis, 36 jet tempur F-15 IDN dari Amerika, termasuk pengadaan 6 kapal perang Heavy Frigate Frame Class dan 2 kapal selam Scorpion Class dari Prancis. Mirage tiba-tiba muncul ke permukaan dan mencuri perhatian. Dalam pandangan kita, bisa saja penolakan halus Pohang Class terkait dengan kurang tertariknya Indonesia untuk melanjutkan proyek kerjasama pembangunan 3 kapal selam Nagapasa Class Jilid 2. Ini juga terkait dengan performansi 3 kapal selam yang sudah selesai, yang dibuat dalam program Nagapasa Class Jilid 1, yaitu KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, dan KRI Alugoro 405. Indonesia tidak puas dengan kinerja kapal selam jenis U-209 Improve ini. Selama 9 tahun, Indonesia menjalin kerjasama alih teknologi pembuatan 3 kapal selam dengan Korea Selatan. Kapal selam ketiga, KRI Alugoro 405, dibuat di galangan kapal selam PT PAL Surabaya. Apalagi, baru saja terungkap, ada 9 kapal selam milik Angkatan Laut Korea Selatan dari jenis U-214 yang notabene fotokopi dari pabrikan Jerman, bermasalah di modul inverternya. Bahkan, satu di antaranya harus ditarik pulang ketika sedang menyelam di Laut Cina Timur pada Januari 2022 yang lalu. Cacat fungsional armada kapal selam ini sangat memukul kekuatan Angkatan Laut Korea Selatan. Padahal, negeri itu harus siaga penuh menghadapi permusuhan dengan saudara sekandungnya, yaitu Korea Utara. Kita ketahui, Nagapasa Class adalah U-209 Jerman yang dibangun Korea Selatan setelah negeri ginseng itu berguru dengan mahaguru kapal selam, yaitu Jerman, selama 10 tahun dan berhasil membuat U-209 dan U-214 untuk Angkatan Lautnya. Soal pengadaan dadakan 12 jet tempur Mirage dari Qatar dengan PSP $750 juta sangat dimungkinkan karena keputusan politik pemerintah Indonesia untuk menjalin kerjasama multibidang dalam skala besar dengan Qatar dan Uni Emirat Arab, terutama pembangunan IKN, bidang investasi dan kerjasama pertahanan. Di samping itu, kehadiran cepat jet tempur Mirage adalah untuk mengisi ketersediaan skadron tempur di Natuna, yang saat ini diisi jet latih tempur Golden Eagle. Sementara jet tempur Rafale baru akan datang tahun 2026, masih lama. Jika semuanya berjalan lancar, Mirage diprediksi segera datang akhir tahun depan. Kita memang sedang berkejaran dengan waktu untuk memperkuat tameng Natuna. Percepatan proses pengadaan alutsista adalah keharusan dalam mengejar tingkat keterisian program MEF atau Minimum Essential Force Jilid 3 yang berakhir tahun 2024. Maka, selayaknya kita sambut kehadiran 12 jet tempur Mirage.
dan berharap proses pengadaan 2 kapal selam Scorpene bisa terselesaikan secepatnya. Alutsista strategis seperti jet tempur, kapal perang, dan kapal selam sangat dibutuhkan dalam menghadapi potensi konflik besar di Laut Cina Selatan. Kehadirannya tentu bagian dari diplomasi militer kita, sekaligus membangun rasa percaya diri. Bahkan, kita harus mempunyai kekuatan angkatan laut dan angkatan udara yang setara teknologinya dengan negara kawasan. Bergegaslah!